Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakarya di semester 2 kali ini kita mempelajari kerajinan. Di bab 1 itu kerajinan limbah lunak. Itu limbah itu adalah ampas atau bekas dari suatu produk yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya bermacam-macam. Biasanya kalau kain itu kain perca itu termasuk limbah. Kalau di pabrik biasanya hasil limbah itu kemasan makanan, kemasan plastik itu termasuk limbah. Lalu selanjutnya untuk prinsip kerajinan bahan lunak, berdasarkan wujudnya dibagi 3. Berdasarkan wujud, itu dibagi 3. Ada limbah gas, limbah cair, limbah padat. Nah, ini ada 3. Limbah dibagi menjadi 3 berdasarkan wujud. Pertama gas. Gas itu bermacam-macam. Contohnya karbon dioksida atau CO2 itu biasanya itu kalian setiap hari yang kalian keluarkan di nafas itu karbon dioksida, pasti kalian sudah tahu di pelajaran IPA. Selanjutnya ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu biasanya dari kendaraan bermotor, asap knalpot. Ada juga HCl. Maaf, ini enggak cukup. Ada juga nitrogen, NO2. Dan itu. Mungkin kalian lebih paham karena di pelajaran IPA pasti juga diajarkan. Misalnya cair itu termasuk yang kebanyakan cair itu limbah rumah tangga, seperti air bekas cucian, sabun bermacam-macam, atau juga minyak goreng juga termasuk. Ini kalian dengarkan suara saya aja ya, jangan mengacu pada yang kalian lihat, jadi fokus pada suara. Mungkin kalian nggak tahu tulisannya, ini kurang jelas. Yang belum saya jelasin tadi, yang padat ketinggalan tadi. Padat itu contohnya bermacam-macam, seperti botol plastik, botol minuman, kertas, bermacam-macam, kertas, kardus, dan lain-lain. Lalu selanjutnya jenis bahan limbah lunak berdasarkan sumber. Itu ada 4. Yang pertama pertanian, industri itu seperti pabrik contohnya. Pertambangan mungkin pertambangan batu bara itu pasti ada limbahnya. Limbah domestik atau rumah tangga. Oke, biasanya yang pertama limbah pertanian. Limbah pertanian ini yang limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. Limbahnya dari mana? Seperti waktu pemberian pestisida pada tanaman, itu pasti pada tanaman itu pasti meninggalkan limbah pestisida. Lalu selanjutnya limbah industri. Ini kebanyakan dari pabrik. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan buah kegiatan industri seperti pabrik rokok, bermacam-macam pabrik. Selanjutnya limbah pertambangan. Jadi kalau kalian lihat pertambangan itu pasti ada limbahnya, seperti pertambangan batu bara, pertambangan emas, macam-macam tambang itu pasti ada limbahnya. Kalau di Papua itu yang diurus oleh PT Freeport itu termasuk pertambangan emas, itu pasti ada limbah. Semua kegiatan pertambangan pasti ada limbah.
Selanjutnya yang terakhir, jenis bahan limbah berdasarkan sumbernya. Yang keempat yaitu bahan limbah domestik atau rumah tangga. Ini ternyata limbah domestik bermacam-macam, seperti dari restoran, perumahan juga itu termasuk perumahan, atau tempat-tempat wisata itu termasuk. Itu pasti ada limbahnya, dan itu limbahnya termasuk limbah domestik, limbah yang berdasarkan sumbernya. Jadi limbah domestik itu adalah salah satu jenis bahan limbah lunak yang berasal dari sumber restoran, perumahan. Setelah itu contohnya itu yang disebut limbah domestik. Selanjutnya, jenis bahan limbah yang berdasarkan senyawanya. Itu ada dua, organik dan anorganik. Kalian pasti sudah tahu, anorganik ini alami dan anorganik buatan. Untuk contoh bahan limbah lunak yang berdasarkan senyawanya, yang pertama jenis organik, itu contohnya seperti kulit jeruk, kulit buah, macam-macam, sisa-sisa makanan. Sedangkan untuk anorganik buatan, contohnya seperti plastik atau kaca, pecahan kaca itu juga termasuk. Untuk selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Jenis dan karakteristik itu ada dua. Yang pertama limbah lunak organik. Limbah organik kebanyakan berasal dari tumbuhan dan macam-macam yang berasal dari alam. Nah, limbah lunak organik yang bisa diolah itu bermacam-macam. Seperti kalau dari tumbuhan itu, dari kayu itu seperti kertas itu kan berasal dari pohon, dari serat pohon. Limbah lunak organik yang lainnya, yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan karya kerajinan, antara lain kulit jagung, kulit bawang, bermacam-macam. Selanjutnya yang kedua, limbah lunak anorganik, itu yang buatan. Biasanya organik ini berasal dari bahan buatan, berasal dari pabrik, kebanyakan dari pabrik industri. Contohnya kain perca, plastik kemasan makanan, dan lain-lain. Styrofoam itu juga termasuk bahan limbah anorganik. Selanjutnya, pengolahan bahan limbah lunak. Itu memiliki beberapa prinsip pengolahan bahan limbah lunak. Ada 3. Yang pertama, prinsip-prinsip yang bisa diterapkan di pengolahan bahan limbah lunak. Yang pertama itu recycle atau mendaur ulang.
dalam prinsip recycle, perlu digarisbawahi, recycle ini tidak semua barang bisa didaur ulang. Jadi recycle itu mendaur ulang, menggunakan barang-barang yang sudah tidak berguna untuk bisa menjadi berguna kembali. Tapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Lalu selanjutnya kedua, prinsip-prinsipnya reuse atau menggunakan kembali. Nah, kalau reuse menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Jadi setidaknya mengurangi limbah. Jadi untuk menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Jadi mengurangi limbah yang ada di bumi. Contohnya setidaknya seperti kantong plastik. Kalau kalian belanja sesuatu, nah kantong plastik itu selama masih bisa dipakai lagi itu kan bisa disimpan sehingga mengurangi limbah di bumi. Itu termasuk prinsip pengolahan bahan limbah lunak, reuse, menggunakan kembali. Lalu yang terakhir, yang ketiga, reduce. Reduce ini atau bisa disebut juga mengurangi. Jelas ya, reduce, mengurangi. Yang dimaksud reduce mengurangi ini meminimalisir atau mengurangi barang atau material yang kita gunakan. Jadi memperkecil kemungkinan untuk memakai barang, sehingga limbah atau sampah yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak, sehingga bisa melestarikan bumi. Oke, terima kasih. Untuk tugasnya nanti diberitahu selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.